Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi. Kita hari ini akan mendiskusikan terkait dengan kecerdasan majemuk. Apa itu kecerdasan majemuk? Bisa kita lihat bahwa kecerdasan majemuk ini maksudnya bahwa setiap manusia, setiap kita memiliki beberapa kecerdasan. Di antaranya kita mengenalnya dengan kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelektual. Di dalam buku Tarbiyatul Aulad atau pendidikan anak yang dinamakan kecerdasan ini bisa kita lihat sejak lahir, yang dalam bahasa agamanya disebut dengan fitrah. Sehingga anak tumbuh sampai pada tahap usia prapubertas dan pubertas hingga menjadi seorang mukallaf atau terbebani kewajiban. Ya. Dan ini bisa kita lihat dari 7 aspek terkait dengan iman, moral, fisik, akal, psikis, sosial, dan terkait juga dengan baligh atau pendidikan seks. Dan berdasarkan tesis yang ditulis oleh Asma, bahwa makna fitrah ini bisa ada 8 makna. Diantaranya adalah fitrah ini artinya Islam, fitrah ini artinya selamat, fitrah ini artinya ketundukan, fitrah ini artinya tauhid, fitrah juga artinya ikhlas, dan fitrah juga artinya kebaikan. Dalam penelitiannya, Gardner menjelaskan bahwa yang dinamakan kecerdasan majemuk adalah kecerdasan adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah, kemampuan untuk menghasilkan persoalan-persoalan baru untuk diselesaikan, dan kemampuan untuk menciptakan produk yang berharga dalam satu atau beberapa lingkungan budaya dan masyarakat. Dan kita mengenalnya ada 9 kecerdasan berdasarkan kajian atau penelitiannya Gardner. Ada linguistik, ada logis matematis, ada musikal, ada spasial atau visual, ada kinestetik, interpersonal, intrapersonal, naturalistik, dan eksistensial atau spiritual. Nah, di dalam kajian keislaman, bahwa yang namanya kecerdasan ini atau 5 fitrah kecerdasan bisa kita lihat ada 5. Yang namanya kecerdasan itu samiyah, mulia, agung, artinya ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kecerdasan ini adalah sejak lahir. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kecerdasan kepada setiap anak yang baru lahir. Kemudian yang dinamakan juga kecerdasan atau fitrah kecerdasan ini sifatnya namiyah, bertumbuh. Artinya kalau dalam kajian bahwa anak usia 0 sampai usia SD itu perkembangan kecerdasannya 50%. Nah, nanti anak di usia SMP itu berkembang kecerdasannya itu di angka 30%. Dan nanti anak-anak usia SMA itu kecerdasannya bertumbuh dan berkembang di angka 20%. Sehingga mereka ketika usia mahasiswa dianggap kecerdasannya sudah matang. Kemudian selain yang tadi berkembang, kecerdasan juga ada yang sifatnya tetap. Artinya pondasi kecerdasan ini sifatnya tetap dalam fitrahnya. Nah, yang terakhir adalah yang kelima, bahwa
kecerdasan ini juga bersifat universal. Artinya semua orang diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Sang Pencipta manusia. Nah, teman-teman, bisa kita lihat bahwa ternyata kecerdasan ini dipengaruhi secara fundamentalnya adalah yang pertama adalah kecerdasan ini dipengaruhi oleh keluarga, terutama ayah dan ibu. Ibu ini akan menurunkan kecerdasannya kepada anak-anaknya. Begitupun seorang ayah juga akan menurunkan kecerdasannya kepada keturunannya. Kemudian yang mempengaruhi kecerdasan yang kedua adalah sekolah. Artinya kita memilih sekolah buat anak-anak kita, sekolah yang terbaik, karena itu juga akan mempengaruhi kecerdasannya. Yang selanjutnya adalah lingkungan. Lingkungan ini juga sangat mempengaruhi kecerdasan buat anak-anak kita. Yang selanjutnya, yang keempat adalah pertemanan. Ya, pertemanan ini sangat punya pengaruh yang kuat terhadap perkembangan kecerdasan anak-anak kita. Dan yang terakhir, di zaman digital saat ini, media atau medsos ini sangat mempengaruhi kecerdasan seseorang. Maka kita sebagai orang tua harus bisa menjaga medsos anak-anak kita sehingga tidak terpengaruh atau merusak kecerdasan atau tumbuh kembang kecerdasan anak-anak kita. Kita arahkan media ataupun medsos justru sebaliknya untuk memberikan dampak positif atau stimulan positif buat kecerdasan anak-anak kita. Nah, di dalam kajian yang tadi, maka bisa kita lihat ya, berdasarkan teori yang disampaikan tadi, baik itu oleh Dr. Nasih Ulwan, Imam Al-Ghazali, ataupun kajian pendidikan Islam yang lainnya, kecerdasan ini bisa kita lihat dibagi 4 ya. Kecerdasan akal, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, dan yang terakhir ini, yang keempat, ini adalah kecerdasan memaknai hidup. Jadi hampir mirip dengan kecerdasan spiritual. Nah, Gardner dia membagi lagi kecerdasan yang masuk kecerdasan akal dan emosi itu menjadi 9. Ya, dan yang terakhir ini yang tambahannya awalnya 8, sekarang menjadi 9, itu kecerdasan spiritual. Ya. Bahasa Gardnernya adalah kecerdasan eksistensial. Ya. Jadi memaknai hidup. Tentu saja kita sebagai seorang muslim berarti lebih kepada pemaknaan hidup secara spiritual, secara keimanan. Ya, ini bisa kita lihat. Nah, teman-teman, bisa kita lihat terkait kecerdasan atau dalam bahasa agamanya adalah fitrah. Kita bisa lihat dalam surat Ar-Rum ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Artinya bisa kita lihat di ayat ini bahwa yang namanya kecerdasan itu adalah fitrah dari Allah Subhanahu wa taala yang akan membimbing seseorang kepada agama yang lurus. Dan memang banyak juga yang tidak mengetahui akan hal ini. Dan begitu juga disebutkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrati
fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi kama tuntajul bahimatan jam'a hal tuhissuna fiha min jad'a. Artinya bahwa setiap bayi yang lahir ke dunia ini, bayi tersebut dalam keadaan fitrah. Makna fitrah sebagaimana tadi sudah dijelaskan, maknanya adalah kebaikan, maknanya adalah Islam, maknanya adalah ketundukan, kepatuhan, kemudian ikhlas. Itu makna-makna kebaikan semuanya. Artinya bahwa manusia ini dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan unik, dalam keadaan memiliki berbagai potensi, memiliki beragam kecerdasan. Nah, tinggal bagi kita adalah bagaimana mensyukuri dan melejitkan potensi-potensi kecerdasan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, selanjutnya bisa kita diskusikan apa-apa yang sudah kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.